lain warnanya. Tetapi kalau digigit sama rasanya. Nah itu hilang sirihnya. Jadinya apa? Pinang jadinya. Makan pinang. Nah itu. Kok hilang sirihnya? Kok pinangnya yang nampak? Nah seperti itu. Jika disebut satu persatu bernama-nama. Nah itu. Itulah asma. Nah, kalau disebut satu persatu, begitu juga apa yang ada keseluruhan di dalam diri kita ini. Kalau disebut satu persatu itu bernama-nama. Itu asma namanya. Nah, itu rasa bernama-nama. Rasa-rasanya telah tetap keterangan menyatakan keadaan kita. Tuh. Ini perasaan sudah nyata, sudah itu keadaan kita. Keadaan kita. Nah itu keadaan Allah saja, sudah begitu saja, sudah. Di dalam dunia, di dunia ini atau di dalam diri kita sendiri yang dunia yang menulis tidak usah menerangkan perkumpulan yang hamba dengan Allah. Kita yang menerangkan ini ya, jangan kita menjelaskan perkumpulannya dengan Allah. Nah itu. Maka kalau kita kurang percaya dengan kurang yakin umpama dengan keilmuan ini ya, supaya kita yakin betul-betul, percaya betul-betul dengan adanya Allah pada diri kita, bukalah ilmu ini dan bukalah keyakinan kita supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikatakan di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Maka supaya kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman, ya, bukalah dengan ilmu mukasyafah yang telah saya lontarkan di konten-konten yang lalu. Nah itu supaya kita yakin. Kalau saya yang mengatakan kurang yakin rasanya, ragu-ragu toh. Jika masih ada keraguan, jika masih ada bimbang, nah apalagi ditambah dengan bosan. Sudah bimbang, ragu, bosan, gagal kita untuk mencapai kepada Allah. Maka pelajarilah ilmu ini secara seksama dan betul-betul direnungkan, betul-betul dihayati ya. Apa maksud dan tujuan dari perkataan ini? Seperti itulah. Makanya supaya betul-betul kita menjadi orang yang yakin betul, percaya betul, timbullah iman yang sejati, yang sudah tidak bisa digoyahkan oleh ombak badai dengan orang yang bicara begini begitu dan lain sebagainya. Kita sudah tidak bisa digoyangkan, sudah kuat seperti batu karang, sekalipun diterjang ombak, diterjang badai tidak akan goyah seperti itu. Karena dalam keilmuan ini ya, semakin jauh kita melangkah ya, semakin jauh kita mengarungi keilmuan ini ya, seperti orang berlayar ya di samudra, seperti orang berlayar di samudra yang luas ya, samudra ma'rifatullah ya, samudra pengenalan kepada Allah, merapat kepada Allah atau pendekatan diri kepada Allah ini. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak tantangan dan rintangan, cobaan dan halangan. Nah makanya ada yang komen kurang baik, contoh toh. Ada yang komennya baik, kalau yang baik alhamdulillah, yang tidak baik juga alhamdulillah. Itu karena apa? Kita berani membuka rahasia ini ya. Ya kita harus terima saja tantangannya begitu. Itu merupakan tantangan. Tapi insya Allah nanti kalau kita sudah besar sesuai dengan firasat yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan jadi besar. Dalam artinya ilmu ini akan meluas sesuai dengan firasat. Baru awal masuknya konten ini saya sudah diberi firasat oleh Allah bahwa ilmu ini akan meluas. Baru pertamanya masuk satu kali di anak rantu itu. Iya. Anak rantu channel 01 itu toh. Nah, di situ saya diberi firasat oleh Allah. Nah, itu insya Allah akan menjadi besar. Tapi yang komen-komen kurang baik ini insya Allah mudah-mudahan bisa memahaminya. Nanti kelamaan akan paham sendiri juga. Tidak ada jalan lain untuk kita mencapai kepada Allah itu. Tidak ada. Hanya syariat, tarekat, hakikat, marifat, musadah, mukasyafah, mahabbah. Tidak ada jalan lain untuk mencapai kepada Allah. Itu kalau ada jalan lain itu mungkin saya sudah jalan pintas itu yang saya lalui. Nah itu tidak ada jalan lain untuk mencapai kepada Allah. Pelajari sudah sampai di mana? Kau berguru di mana sudah? Kau coba saja sampai di Kairo sana, kita belajar di Mekah sana.
Nah, itu tetap juga ini yang dipelajari gitu. Tetap juga ilmu ini yang kita pelajari sampai kita kuliah ke Kairo sana. Nah, seperti itulah. Karena keilmuan ini ya sungguh dirahasiakan, maka tidak keseluruhannya ilmu akan dikeluarkan. Mana yang betul-betul merupakan rahasia itu mungkin saya tahan dulu. Itu tidak bisa dibuka dengan tanggal 30 ya. Maksudnya dengan 30 orang, tanggal 3, 4, 5 tidak bisa dibuka itu. Harus tanggal 2. Murid dan guru. Itu tanggal 2. Tanggal 2 caranya dibuka itu. Rahasia itu ya. Tidak bisa dibuka dengan tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 tidak bisa. Itu maksudnya harus berdua-dua begitu. Tidak diumumkan begini. Kalau diumumkan begini, ampas saja itu, kulit saja itu. Sudah, tapi inilah jalannya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itulah caranya. Mudah-mudahan pemahaman seperti ini untuk bisa kita memahami ke dalamnya. Sedalam-dalamnya lautan itu, dalam artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah saja sudah, intinya seperti itu. Makanya kalau yang rahasia yang betul-betul merupakan rahasia itu tanggal 2 baru bisa keluar. Nah, itu tidak bisa keluar tanggal 3, tanggal 4 itu begitu. Di situ jikalau telah mengetahui perkumpulannya hamba dengan Allah. Nah, kalau kita sudah memahami ya perkumpulannya hamba dengan Allah ya. Menurut perkataan Kiai Demang, itulah menandakan akan kesampaian pemuji dan permohonannya. Nah, itu. Ini menurut Kiai Demang ya, zaman-zaman terdahulu ya. Nah, itu. Yang sepasal yaitu sembah yang bertujuan ya atau tepat tempat mengingatkan terang kembalinya hilangnya Allah. Tuh, tenggelam Allah itu. Hilang, tenggelam Allah itu. Karena Allah ini cuma nama sebenarnya. Makanya jangan kau nyembah nama saja. Namanya saja yang disembah. Yang kita cari pemilik nama. Mana dia? Nah, itu. Jangan namanya saja yang disembah. Percuma kalau sembah nama. Kenapa tidak cari pemilik nama? Begitu. Nah, itu. Tinggal semata-mata ya. Tinggal semata-mata sejatinya. Tuh, supaya semata-mata sejatinya. Yang hanya sejatinya saja, begitu maksudnya dia. Semata-mata sejatinya di dalam rasa. No, supaya betul-betul di dalam rasa tempatnya, begitu. Tentu ada sabda, itu tidak dengan suara. Nah, itu ada sabda tidak dengan suara. Itulah merupakan hak perjalanan yang akan diketahui. Nah, makanya kita harus betul-betul memahami maksudnya ke dalamnya ya. Itu supaya kita tahu haknya Allah itu yang mana sebenarnya. Jika dibiasakan ya, sering mengetahui perjalanan yang belum keluar ya, kalau kita biasakan ya. Kita biasakan seperti tadi itu caranya. Yang belum keluar itu lebih bisa kita ketahui. Yang akan terjadi besok, lusa, contohnya. Akan terjadi pada diri kita, contoh ya. Apa yang akan terjadi pada diri kita besok atau lusa itu, kita telah mengetahuinya dari hari ini. Seperti itu, contohnya. Maksudnya, kita tahu apa yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu, kita bisa tahu. Nah, seperti itulah. Kalau betul-betul sudah menjadi tauhid. Kalau sudah betul-betul menjadi satu, menjadi esa, menjadi ahad di dalam diri gitu. Allah akan beritahu diri, badak diri, nunin meno. Cara lomboknya badak diri, nunin aja diri, perintah diri, nunin gawe diri, nunin. Kasar lalu cara lombok ngajarnya. Gawe diri nunin. Ara malah wah kedait. Saya pernah temukan cara saya diajarkan lebih kasar lagi. Cara saya diajarkan di Lombok sana itu. Makanya cara Lombok ngajarin gawe diri nunin. Masya Allah. Itu kasar sekali caranya. Makanya kita kebanyakan tidak bisa percaya dengan keilmuan ini. Kasar sekali caranya diajarkan di Lombok sana. Nyata-nyata caranya.
Nah, itu makanya sekarang kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena banyak umat. Karena ini bahasa saya bahasa Indonesia, jadi ini. Kalau bahasa Indonesia saya begitu kan, wah nanti bisa-bisa yang rahasia saya pakai bahasa Lombok sendiri nanti. Nggak paham, tambah-tambah nggak mengerti. Saya bahasa Lombok kan bahasa rahasia, bahasa Lombok kan karena banyak orang tidak paham. Jadi, nah itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau saya sudah jengkel, nggak bisa orang paham, nanti saya bahasa Lombok kan nanti. Kalau bahasa Lombok pintar saya, bahasa Arab saya tidak bisa karena saya tidak lahir di Arab. Jadi kalau saya lahir di Arab, mungkin dari kecil saya bisa bahasa Arab. Sampai saya tua ini tidak bisa bahasa Arab sampai sekarang, masya Allah. Nah, itu. Tapi insya Allah ya, biar saya tidak punya uang untuk pergi ke Mekah itu, insya Allah jiwa saya pernah sampai di Ka'bah itu kok. Dan saya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya masih ingat ya jiwa saya itu. Kisahnya begini ya. Kisahnya saya ini mati ceritanya ya. Jasad saya ini mati lah. Saya keluar dari jasad. Nah langsung saya pergi. Tahu-taunya kok saya di Ka'bah sana. Saya datang dari arah selatan ini ya. Saya temukan Rasulullah. Insya Allah dan izin Allah ya. Saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menghadap ke utara, lagi duduk berzikir lah intinya, tapi dengan menggunakan batin toh. Nah di situ saya datang dari belakang, saya ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini saya ucapkan dari belakang. Nah langsung saya berkata, bilang begini kepada Rasulullah, mudah-mudahan ada nasib saya sampai di sini. Saya bilang. Nah akhirnya langsung saya kembali masuk ke jasad saya dan saya hidup kembali. Nah di dalam sadarnya saya, masya Allah, saya kok sampai ke Ka'bah sana dan berjumpa dengan Rasulullah. Masya Allah, saya bilang, padahal saya tidak pernah menghayal ke sana, dalam arti ya karena tahu diri saya orang miskin jadi. Nah itu. Nah di situ saya sadar diri. Tapi kenapa saya katakan kepada Rasulullah bahwa mudah-mudahan saya bisa sampai di sini? Itu yang saya herankan. Sedangkan ini jiwa saya yang berkata, bukan jasad zahir yang kasar, penipu, pembohong ini. Badan saya ini, lidah saya yang zahir ini penipu, pembohong, ngakali kok. Tapi batin saya murni kan. Nah berkata, kok mudah-mudahan saya bisa sampai di sini ya Rasulullah. Itu saya katakan kepada Rasulullah. Nah itu. Langsung saya berpikir di dalam sadarnya saya, mana mungkin saya bisa sampai di sana. Itu karena saya orang miskin, melarat, menderita, cari makan saja susah begini, makanya jarang saya isi konten ini. Masih untung masih bisa terisi konten ini kan, begitu intinya dong. Nah itu masih untung loh bisa saya isi konten ini. Ini saja saya lari dari Buasem ke sini 70 kilo. 70-an kilo lah saya pulang ke sini pembuatan konten hari ini loh. Ini waktu saya sehari 2 hari saya pulang lagi ke kebun sana. Itu kendalanya. Bensin coba 70 kilo. Jalan hancur, jalan rusak bagaimana kira-kira. Nah berjam-jam baru sampai. 3 jam, 4 jam itu baru sampai di sini dalam jarak 70 kilo. Lain dan jalan mulus kayak di Jakarta sana ya enak. 50 kilo bisa setempuh kurang dari 1 jam kalau saya terus terang lillahi ta'ala. Kalau saya 50-80 kilo aja saya tempuh dalam 40 menit. Kalau saya siapa lari seperti itu. Mungkin setan yang lari begitu-begitu. Nah seperti itulah fakta dan kenyataannya. Setelah saya berpikir ya, dalam kesadaran saya ya, dalam sadar saya, masya Allah, kenapa saya katakan demikian kepada Rasulullah. Dan apa mungkin, tidak mungkin, mustahil saya akan bisa sampai di Mekah itu. Mustahil bagi saya itu. Tapi insya Allah, kalau Allah memang berkehendak ya Allah yang menentukan. Siapa tahu dengan konten ini saya bisa pergi ke Mekah nanti suatu saat. Siapa tahu kan. Nah seperti itulah. Saya sudah berniat memang begitu kalau memang ada nasib. Kalau tidak ada keduluan saya mati sudah. Sudah memang tidak ada nasib saya. Tapi jiwa saya sedikit tidaknya pernah sampai di Ka'bah itu. Itulah intinya. Insya Allah dan izin Allah. Maka orang yang paham ilmu itu ya bisa kemana-mana ya. Ternyata nggak pakai ongkos dia, agak susah-susah. Nah itu nggak pakai kendaraan. Badan ini bikin susah, harus naik motor. Pesawat nih. Harus naik pesawat. Badan ini kalau jiwa saya sebentar sana, sebentar sini dia. Insya Allah dan izin Allah saya pernah berguru di alam lain juga, mengaji di alam lain berulang-ulang kali. Insya Allah dan izin Allah. Saya berguru sama kiai, sama santri-santri banyak, tapi tidak tahu alamnya di mana. Yang penting saya sudah gabung dengan mereka sudah. Nggak tahu alam jin ke alam, nggak tahu. Insya Allah. Nah seperti itulah. Makanya ya, insya Allah kalau jiwa saya pernah sampai di mana-mana. Dan mudah-mudahan ya,
semua ini sambil kita bergurau ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan juga bisa dipahami apa perkataan-perkataan di sini ya. Dan selalu kita dijadikan orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini susah kita raih, susah kita dapatkan. Insya Allah kalau tidak ada lepas, tidak ada lupanya, tidak ada luputnya kita kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah di dalam batin kita. Barang siapa yang selalu mengingat Allah di dalam batinnya, maka sesungguhnya Allah selalu mengingat kita di dalam zatnya. Perhatikan kata ini. Jangan lupa selalu dan selalu baca bismillah, syahadat, astagfirullah, salawat, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena ini kalimah-kalimah terpuin ya. Sudah puin sekali sudah kalimah-kalimah itu. Sudah berulang-ulang kali saya jelaskan ya. Dan termasuk ilmu titik ba dari bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk yang ketujuh itu. Dan lauh sisanaan alaika kama asnaita ala nafsika. Ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ini adalah dihitung sebagai orang-orang yang tidak pernah memutuskan zikirnya walau siang dan malam. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketujuh kalimat ini bisa kita jalankan ya, selalu membaca, selalu ingat ya di dalam hati kita, di dalam batin kita, karena batin kita yang lebih sempurna daripada zahir. Nah itu, dan konsentrasi pikiran, kalau belum bisa kita konsentrasi pikiran, ingat gambaran titik ba ada di tengah jantung hati kita. Insya Allah seperti itu. Jangan lupa hukum kauli, hukum fi'li, dan hukum kalbu. Insya Allah dan izin Allah ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya, yang keceplosan, yang salah, umpama paskan saja, paskan dengan uren-uren yang ada. Kadang-kadang yang kemarin sudah masuk itu kayaknya itu ada keceplosan satu kata itu saya renungkan. Insya Allah kalau ada hal-hal yang seperti itu, tapi bisa diuraikan dari kalimah-kalimahnya, kita benarkan sendiri. Insya Allah seperti itu. Namanya lidah ini tidak bertulang semaunya ya. Nah itu, maka saya akan akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.